Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khubayis hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirati. Orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat, tepatnya khususnya di surga. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan, kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa yakulun, dan mereka para ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf mengatakan, innallaha subhanahu yura bil absari yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah dilihat dengan mata kepala manusia, orang-orang yang beriman pada hari kiamat, kama yural qamaru lailatal badri, sebagaimana rembulan atau bulan purnama dilihat. Yarahul mu'minun, orang-orang yang beriman yang akan melihatnya. Wala yarahul kafirun, orang-orang kafir tidak melihat Allah. Li'annahum 'anillahi mahjubun, karena mereka terhijabi, tertutupi dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idil la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir pada hari kiamat terhijabi dari Rabb mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15.
Kemudian kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lagi, wa anna Musa alaihi salam sa'alallaha subhanahu ar-ru'yata fid dunya, dan bahwasanya Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihatnya di dunia. Wa anna Allah subhanahu tajalla lil jabali faja'alahu daka, dan Allah ketika memperlihatkan kepada gunung, Allah jadikan gunung itu hancur. Fa'alamahu annahu la yarahu fid dunya, maka dari situ Allah menjelaskan, memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya dia di dunia tidak bisa dilihat. Bal yarahu fil akhirah, bahkan Allah dilihat di akhirat. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua pembahasan dalam ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. Yaitu yang pertama berkaitan dengan melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Ya, ini tidak bisa. Dalilnya kisah Nabi Musa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Coba dilihat ayat berapa itu. Allah mengatakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani. Ketika Nabi Musa mendatangi kami, yaitu di Bukit At-Tur, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Namun kata Allah, lantaroni, engkau tidak mungkin melihat aku di dunia ini. Kemudian kata Allah, walakin andur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia tetap kokoh, maka engkau akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu daka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, hancur gunung tersebut. Ini yang diringkas tadi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau mau tadi dalilnya surat Al-A'raf 143. Nah, maka dari sinilah Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Imam Barbahari itu sejaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kalau kita baca biografi Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Al-Barbahari, mereka sempat ketemu, sempat berdialog, terutama ketika Imam Abul Hasan Asy'ari masih dalam fase akidah yang kedua. Bahkan diriwayatkan beliau tidak menoleh kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, karena beliau masih di atas akidah Al-Kullabiyah. Sekali lagi, waktu zaman dua ulama tadi ini pada abad keempat Hijriah. Kalau tidak salah Imam Abul Hasan Asy'ari 324 Hijriah, meninggalnya Imam Al-Barbahari 329 Hijriah. Satu angkatan lah istilahnya. Nah, intinya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah di dunia, itu dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Karena dia apa? Mendustakan ayat tadi surat Al-A'raf ayat 143 yang jelas-jelas Allah mengatakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia. Dalam riwayat kata Rasul, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Alias tadi, di dunia tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan
terjaga. Bahkan Rasul ketika Isra wal Mi'raj ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia termulia di atas muka bumi ini tidak bisa melihat Allah di dunia sebelum akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW Sayyidul Waladi Adam dan Nabi Musa kalimullah. Maka selain mereka tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dusta, sesat, bahkan kafir kalau ada yang mengklaim bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu pernah kita sampaikan di sini juga, sebagian orang yang mengaku punya ilmu kasyaf, penyingkapan, mereka membodohi umatnya, pengikutnya dengan kata-kata bisa kasyaf, menyingkap, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu pernah ini kita dengar langsung dengan telinga anak pribadi. Sang guru di kelas pernah mengatakan, tadi malam saya istilahnya bersemedi, bertapa dengan guru saya, kemudian tiba-tiba langit terbuka satu persatu sampai langit ketujuh, kemudian naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kata Imam Barbahari bisa apa? Kafir orang tersebut. Ini adalah dusta, itu sekedar halusinasi. Kalaupun betul itu adalah syaitan yang dia lihat, tidak mungkin bisa melihat Allah. Sekali lagi, kalau Nabi Musa bahkan memohon kepada Allah, tidak Allah perlihatkan. Lantarani, Nabi Muhammad juga ada demikian. Ditambah lagi dengan pembahasan kata Rasul SAW, hijabuhu an-nur. Dalam hadis yang sahih, ini pernah kita lewati dalam pembahasan kitab Ijma' Salafil Aqidah, kajian hari Kamis, Akidah Ahlussunnah atau Ijma' Ahlussunnah tentang akidah oleh Imam Harab Al-Kirmani. Istilahnya di atasnya Imam Al-Barbahari yang hidup di abad ketiga Hijriah, wafat tahun 280 Hijriah. Beliau membahas tentang hijabnya Allah itu cahaya. Rasul bersabda, hijabu an-nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilai basarahu min khalqihi. Kata Rasul, hijabnya Allah itu cahaya. Seandainya Allah menyingkapkannya, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang dilihat oleh Allah dari makhluk-makhluknya. Di dunia, makhluk siapapun tidak mungkin bisa kuat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi gunung hancur, apalagi manusia. Sekali lagi, dusta, bahkan sesat, bahkan kafir kalau ada yang mengklaim bisa melihat langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terjaga. Ini yang dikatakan juga oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwasanya Nabi Musa memohon kepada Allah melihatnya di dunia, namun Allah tidak memperlihatkannya. Bahkan ketika Allah memperlihatkan kepada gunung, hancur gunung tersebut. Ini pembahasan yang pertama, melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, ini tidak mungkin. Kemudian ada pembahasan yang kedua, melihat Allah di padang mahsyar. Ini pembahasan melihat Allah di padang mahsyar. Ini dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjawab pertanyaan penduduk negeri Bahrain tentang masalah ini. Kemudian kesimpulannya ada khilaf di antara para ulama tentang masalah apa? Melihat Allah di padang mahsyar. Ada 3 pendapat. Dan 3 pendapat ini pendapat ulama ahli sunnah semuanya. Ini yang dinamakan dengan pembahasan furu'ul akidah, cabang akidah, yang tidak menjadikan orang boleh untuk saling membid'ahkan, menyesatkan. Beda dengan pembahasan melihat Allah di dunia tadi. Nanti juga masalah di surga. Ada 3 pendapat ulama Ahlussunnah tentang melihat Allah di padang mahsyar. Pendapat yang pertama mengatakan hanya orang beriman saja yang melihat Allah.
Yang kedua, hanya orang beriman dan orang munafik yang mereka di dunia menampakkan keimanan. Dan yang ketiga, yang mengatakan semua melihat Allah. Baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Dan ini wallahu alam yang dirojehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Namun intinya ini khilaf di antara para ulama. Makanya kita tadi di pembahasan judul bab kita tekankan fil akhirat, di akhirat, tepatnya khususnya di mana tadi? Di surga. Karena jangan sampai tercampur dengan pembahasan melihat Allah di padang apa? Mahsyar. Paham Tom? Kalau anak ulang lagi. Kalau ada orang yang mengatakan dia atau gurunya atau kiainya, ustadznya, habibnya melihat Allah di dunia, apa hukumnya? Kafir. Meskipun ini hukum tetap berarti kaidah yang kita sering sampaikan, ini kaidah ucapan umum, bukan untuk si B, si C-nya. Yang kedua, bagaimana pendapat antum tentang melihat Allah di padang mahsyar? Apakah hanya untuk orang beriman atau orang kafir? Nah, semuanya. Ini sekali lagi, kalau ada yang mengatakan hanya orang beriman saja yang melihatnya, maka pendapat itu apa? Nah, iya, ditoleransi. Nah, ini perbedaan pendapat yang harus lapang dada. Karena perbedaan di antara ulama Ahlussunnah itu sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga, melihat Allah ini di surga. Hanya orang yang beriman saja tentunya. Dan inilah pembahasan yang ditekankan dalam kitab-kitab akidah, melihat Allah di surga. Kenapa kok dibahas yang satu ini? Karena kelompok-kelompok sesat, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, nanti juga akan disebut Asy'ariyah, Maturidiyah, menyelisihi ulama salaf ahli sunnah dalam bab yang satu ini. Sekali lagi, pembahasan yang paling banyak disampaikan oleh para ulama dalam pembahasan ini yaitu orang beriman melihat Allah di surga. Ini yang banyak diingkari oleh kelompok-kelompok sesat. Ya, nanti akan dilewati satu persatu. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, dalla ala itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah bi absarihim al-Qur'anu wa sunnatun nabawiyyatu wal ijma'u. Dalil tentang penetapan orang beriman melihat Rabb mereka di akhirat, yaitu di mana? Di surga, dengan mata kepala mereka. Ini ditekankan, ditegaskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, bil absar, dengan mata kepala mereka. Karena kelompok sesat seperti Mu'tazilah mentakwil dengan mengatakan maksudnya itu dengan mata hati. Bukan dengan apa? Mata kepala. Makanya ulama menegaskan melihat Allah, orang beriman melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ini sekali lagi dalilnya Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan ijma'. Kemudian dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Hadil Arwah, dalal Qur'an wa sunnatul mutawatiratu wa ijma'u sahabati wa a'immatul islami wa ahlul hadithi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran, sunnah Rasul atau hadisnya Rasul yang mutawatir, banyak periwayatannya, serta ijma' para sahabat, ijma' a'immatul Islam, ijma' sahabat wa a'immatul Islam, ijma' para sahabat, para imam-imam kaum muslimin, ahli hadis, semua sepakat ala anna Allah subhanahu yura yaumal qiyamah bil absar iyanan, bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat dengan mata kepala. Ini lebih tekankan lagi, bil absar, absar mata kepala, iyana, dengan mata kepala juga. Kama yural qamaru lailatal badri sahwan, seperti
dilihatnya rembulan dikala purnama tanpa ada awan sama sekali. Orang melihat bulan itu dengan mata kaki atau mata kepala? Iya, mungkin mereka belum mengenal mata kaki. Kalau tidak ditakwilkan mata kaki yang melihat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ahlu takwil. Padahal ayatnya, hadisnya terang benderang. Namun inilah bisikan iblis atau asyaitan yang selalu ingin menyelisihi firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Wa kama tura asyamsu fid dhahira. Sebagaimana dilihatnya matahari di siang yang terang benderang. Kemudian dinukilkan lagi. Qala al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi fi aqidatihi. Berkata al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi fi aqidatihi. Ini baru kita lewati nama ini. Sebelum-sebelumnya kan belum ya? Belum atau pernah di kitab ini? Belum ya. Kita mau sebutkan sedikit, beliau wafat tahun 600 Hijriah. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat tahun 600 Hijriah. Alhamdulillah kita pernah mengajarkan kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Alhamdulillah masih ada rekamannya di YouTube. Ya, kalau antum lihat YouTube kita ada rekaman kajian. Judul kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan beliau ini murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama ahli sunnah, salah satu buktinya di antaranya murid beliau ini. Ya, Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ada ungkapan yang alhamdulillah masih ana hafalkan sampai sekarang yang sangat menakjubkan, yang sangat menarik tentang masalah ainallah, di mana Allah. Nanti kalau ada yang punya bukunya dia, ucapan beliau sangat indah sekali untuk membantah ahlul kalam yang menolak Allah di atas langit, bahkan menolak pertanyaan ainallah. Kata Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa man ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabilan mimman yakul la yajuz an yuqal ainallah ba'da tasrihi sahibi syariah biqaulihi ainallah. Ya, kata beliau, siapakah yang lebih jahil atau yang lebih bodoh, yang lebih goblok, dan yang lebih dungu akalnya, dan yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Padahal Rasul SAW sahibus syariah yang membawa syariat Islam, beliau pernah bertanya ainallah. Paham tuh? Anak ulangi lagi biar lebih mantul. Kata beliau, siapakah yang lebih jahil, yang lebih bodoh, dan yang lebih dungu, yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang tidak membolehkan untuk bertanya di mana Allah. Sedangkan Rasul yang mengajarkan syariat Islam, beliau dengan terang bertanya di mana Allah. Apakah ada orang yang melarang atau menyalahkan orang bertanya di mana Allah? Kita katakan ada. Mana buktinya? Ini salah satunya yang pernah kita bawakan bukunya kemarin, yaitu dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sekali lagi sungguh benar ucapan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di halaman 38 dia mengatakan kalau Allah dikatakan bertempat di langit, lantas di mana Allah sebelum adanya langit? Kalau kita jawabnya apa? Fil ulu, Allah tetap di atas. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada aras, Allah fil ulu. Karena itu sifat dzatiyah. Allah al-ali, maha tinggi. Kemudian kata dia, karena sejak awal dia sudah keliru.
ya, pertanyaan di mana itu biasanya diajukan kepada sesuatu yang bertempat. Ya, sekali lagi dia sudah mengatakan apa? Pertanyaan ainallah sudah apa? Keliru. Berani menyalahkan siapa? Rasulullah SAW. Ditambah lagi dia mengatakan, kalau ada orang bertanya di mana Allah, maka jawaban yang paling tepat, kalaulah harus menjawab, ialah membatalkan pertanyaan itu sendiri. Ya, kita katakan bahwa pertanyaan itu keliru. Rasul mengatakan ainallah dalam Sahih Muslim. Hadisnya dari sejak zaman sahabat, para tabi'in, ya, sampai sebelum abad ini nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang melemahkan, ya, kecuali golongan orang-orang pengikut Jahmiyah, di antaranya Zahid Al-Kautsari dan murid-muridnya. Intinya ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Maqdisi tadi, waman ajhalu jahlan wa askhafu aqlan wa adalu sabilan mimman yaqul la yajuz an yuqal aina Allah ba'da tasrih sahibis syariah biqaulihi aina Allah. Siapakah yang lebih jahil, yang lebih bodoh, dan yang lebih dungu akalnya, yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan di mana Allah, sedangkan Rasul yang membawa syariat Islam ini, beliau jelas-jelas bertanya aina Allah. Bahkan sudah kita sering sampaikan, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang menulis kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, beliau mengikrarkan Imam Syafi'i dalam kitabnya meriwayatkan hadis, ya, aina Allah, di mana Allah tersebut. Karena keyakinan Imam Syafi'i Allah fis sama. Maka ini yang harus disampaikan kepada umat. Inilah akidahnya Rasul dan akidahnya orang-orang yang, ya, menyesatkan, yang sangat jauh dari ajaran Rasul, bahkan jauh dari ajaran Imam Asy-Syafi'i, meskipun mengaku ahli sunnah, mengaku pengikut Asy-Syafi'i, tapi wallahu alam gang berapa. Nah, kita baca lagi ucapan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau tadi Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau sekali lagi wafat tahun 600 Hijriah, ya, sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini biar nggak dituduh ini semuanya karang Ibnu Taimiyah. Ini sekali lagi sebelum Ibnu Taimiyah. Tahun 600 Hijriah wafat beliau. Kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa ajma'ah ahlul haqqi. Itu ketambahan kata-kata jam'un. Itu kalau ana lihat kitab aslinya nggak ada kata-kata jam'un, langsung wa ajma'a ahlul haqqi. Itu tambahan tulisan atau cetakan. Wa ajma'a ahlul haqqi. Ahlul haq, yaitu ahlus sunnah, mereka sepakat, wattafaqo ahlut tauhid wasidqi. Ahlut tauhid telah sepakat annallaha yura fil akhirah, bahwasanya Allah dilihat di akhirat, kama jaa fi kitabihi, seperti yang tercantum dalam kitabnya. Tadi sudah disampaikan surat Al-Mutaffifin 15, dan kita ingat atau masih ingat insyaallah ucapan Imam Asy-Syafi'i yang sudah kita kaji akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, ketika orang kafir terhijabi dari melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka ini menunjukkan orang beriman melihat Allah dalam keadaan Allah ridho kepada mereka, orang-orang yang beriman. Kemudian dalilnya juga nanti akan disampaikan surat Al-Qiyamah 22-23. Ini insya Allah kita nggak sebut tadi dalil-dalilnya karena akan disampaikan oleh nukilan-nukilan di kitab ini. Kemudian kita baca lagi ucapan Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ahlul haq, pengikut kebenaran, ahlul sunnah sepakat, ahlul tauhid sepakat mengatakan Allah dilihat di akhirat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, wassahabihi an-naklu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya juga tadi kata Imam Qayyim mutawatir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya kata Rasul, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian itu pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan. Jelas hadisnya melihat dengan mata kepala, dalam riwayat dikatakan ya iyanan, dengan mata kepala mereka. Dan juga kata Rasul sebagaimana melihat rembulan di kala purnama, manusia melihat rembulan dengan apa? Mata kepala. Kemudian kata para ulama, Rasul menyamakan cara melihatnya, yaitu melihat Allah dengan melihat rembulan itu disamakan dari sisi cara melihat, bukan menyerupakan Allah dengan apa? Rembulan. Bahwasanya kata Rasul cara melihatnya la tudhamun, kalian tidak akan berdesak-desakan. Meskipun semua manusia di atas muka bumi ini serentak melihat rembulan, meskipun hanya satu di atas mereka, tidak mungkin mereka apa? Berdesak-desakan. Demikian pula ketika mereka di surga melihat Allah tidak berdesak-desakan. Ini ya salah satu sabda Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza dakhala alul jannah al jannah, ketika para penduduk surga sudah semuanya masuk surga, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman yaitu kepada penduduk surga, aturiduna syai'an azidukum, apakah kalian menghendaki untuk aku menambahkan kepada kalian nikmat kalian itu di surga? Kata para penduduk surga, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minannar, dan menyelamatkan kami dari api neraka. Maka kata Rasulullah SAW, fayakshiful hijab. Pada saat itulah Allah menyingkapkan hijabnya. Ini di mana? Di surga. Kalau di dunia tidak mungkin. Namun di surga Allah berikan kekuatan kepada apa? Para penduduk surga. Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kata Rasul, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai yang Allah berikan kepada mereka daripada nikmat surga dibandingkan melihat kepada Rabb mereka. Makanya kata para ulama, nikmat yang paling besar di surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diajarkan Rasul berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan melihat kepada wajahmu. Ini juga dalil Allah dilihat oleh orang-orang beriman di surga kelak. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Sekali lagi dalilnya mutawatir. Ayatnya banyak, hadisnya juga banyak. Kemudian ditegaskan lagi waqala al-Asy'ari fi risalati ila ahli tsaghar. Ini yang sudah kita tunjukkan beberapa kali kepada antum. Di antara bukti Imam Abul Hasan al-Asy'ari telah kembali kepada ajaran ahli sunnah yang sejati, ajarannya Imam Ahmad, meninggalkan ahlil kalam, yaitu kitab beliau tadi, Risalah ila ahli tsaghar. Ya, ada 3 kitab beliau yang menunjukkan rujuknya beliau kepada manhaj salaf yang sebenarnya. Ya, kitab yang kita kaji ini Maqalatul Islamin, kemudian Risalah ila ahli tsaghar, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa namanya? Al-Ibana an Usuli Adyana. Antum ingat-ingat itu. Nah, kata Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Risalah ila ahli tsaghar, wa ajma'u ala annal mu'minin yarawna Allah azza wa jalla yaumal qiyamah bi a'yuni wujuhihim ala ma akhbara bihi ta'ala. Para ulama salaf sepakat mengatakan orang yang beriman melihat Allah pada hari kiamat, yaitu di surga, dengan mata kepala mereka. Ditegaskan oleh beliau.
bi'ayuni wujuhihim. Ini semuanya dalam rangka membantah ahlul bidah, ahlul kalam, kelompok Mu'tazilah CS yang mentakwil iya betul melihat, namun dengan mata hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Abul Hasan Asy'ari, bi'ayuni wujuhim, dengan mata wajah mereka, mata kepala mereka. Kemudian kata beliau, alama akhbar bihi ta'ala, seperti yang Allah kabarkan. Itu tadi dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nanti akan disampaikan dari ucapan Abu Bakar Ismaili. Ayat 22 sampai 23 dari surat Al-Qiyamah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri pada hari itu, yaitu di surga. Ini tadi menegaskan wujuh, kata-kata wajah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Kata para ulama, ketika disandarkan melihat kepada wajah, berarti yang melihat apa? Mata kaki, mata tangan. Ini sekali lagi mata kepala. Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab tadi Risalah Zakhar mengatakan bi'ayuni wujuhim, dengan mata wajah yang ada di wajah mereka, itu mata kepala mereka, betul-betul melihat. Bukan sekedar tadi dalam hati. Kemudian kata penulis, qultu wa kadza qarrara aqidata ahlil hadis fi ru'yati al-hafidhu Abu Bakar al-Ismaili fi kitab i'tiqad a'immati ahlil hadis. Ini yang sudah langganan, yang menukil ucapan Imam Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab beliau i'tiqad a'immati ahlil hadis. Beliau mengatakan wa ya'taqidun jawazar ru'ya minal ibadil muttaqin lillahi azza wa jalla fil qiyamah dunad dunya. Para imam-imam ahli hadis meyakini hamba-hamba Allah yang bertakwa itu melihat Allah azza wa jalla di hari kiamat, bukan di dunia. Ini untuk membantah kelompok-kelompok tarekat-tarekat yang tadi katanya memiliki ilmu kasyaf, penyingkapan, bisa apa? Melihat Allah secara langsung di dunia. Kata beliau, wa wujubuha liman ja'alallah dzalika tsawaban lahu fil akhirah. Dan itu sebagai bentuk pahala yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tadi dikatakan para ulama, itu adalah kenikmatan yang terbesar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Qiyamah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri pada hari kiamat itu di surga, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Demikian pula Allah berfirman tentang orang kafir tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Falau kanal mu'minun kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu kanu jami'ahum anhu mahjubin. Kalau seandainya orang beriman, orang kafir nggak bisa melihat Allah, maka semuanya terhijabi dari melihat Allah. Nggak ada apa bedanya antara orang kafir dengan orang apa? Mukmin. Maka sekali lagi, orang kafir tidak melihat Allah di hari kiamat, yaitu ketika mereka di neraka, namun orang beriman melihat Allah dikala mereka di surga. Kemudian di sini ada ungkapan yang perlu diluruskan, wa dzalika min ghairi i'tiqadi tajsim fillahi azza wa jalla. Yang demikian itu tanpa meyakini adanya jisim bagi Allah. Kata-kata Allah tidak berjisim, Allah tidak diarah, Allah tidak di suatu tempat, dan yang semisal dengannya. Ini sudah kita sampaikan di sini juga ya. Taib, pertanyaannya, bagaimana menyikapi lafaz seperti ini? Ditanya apa? Apa maksud dengan al-jisim?
Jadi sekali lagi, ini metode Ahlus Sunnah dalam menyikapi lafaz-lafaz yang global tentang sifat-sifat Allah. Dikatakan lafaz yang global karena tidak ada dalilnya dari ayat, dari hadis tentang penetapannya, tentang penafiannya. Lafaz Allah tidak berjisim, ini lafaz yang global, tidak ada ayatnya tentang penafiannya atau tentang apa? Penetapannya. Maka kata para ulama, diperinci, yustafsal, diperinci. Apa diperinci? Ditanya, apa maksud Anda Allah itu tidak berjisim? Kalau dikatakan Allah tidak berjisim, maksudnya itu Allah tidak memiliki wajah, tangan, ya, tidak istiwa di atas arsy, maka kita katakan maksud Anda batil, ya, lafaz yang Anda katakan juga tidak ada dalilnya. Kita tolak dua-duanya, lafaz dan apa? Maknanya. Tapi kalau dia mengatakan maksud Allah nggak berjisim, maksudnya Allah itu tidak punya tangan, wajah, ya, tidak sama dengan makhluk. Sekali lagi, kalau dia mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, namun nggak sama dengan makhluk, maka kita terima maknanya, maksudnya, namun lafaznya kita tidak apa? Terima. Paham? Ya, kalau dia mengatakan maksud Allah nggak berjisim itu Allah punya tangan, punya wajah, namun nggak sama dengan makhluk, maka apa? Kita apa? Terima maksudnya, kita nggak pakai lafaz Allah tidak berjisim. Faham dong? Nah, dan inilah kata-kata yang sering digunakan oleh, ya, ahlul kalam, ahlul bidah untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ada dalam kitab tadi. Cuma waktunya mepet. Baik. Intinya, lafaz jisim tidak ada penafian penetapannya dari ayat ataupun hadis, maka kita, ya, perinci lagi. Dan ini yang dikritik oleh para ulama, selayaknya Imam Abu Bakar Al-Ismaili tidak menggunakan lafaz-lafaz seperti ini. Ya, sekali lagi, kulun yukhad min qaid wa trak ila Rasulullah. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wala tahdid lahu, tanpa membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini kata-kata al-had, ini juga sudah kita sampaikan pada kajian hari Kamis, ya, tentang lafaz al-had bagi Allah. Nanti kalau yang mau perincian, ya, dengarkan lagi rekamannya. Namun intinya ini lafaz-lafaz yang global yang tidak selayaknya dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf. Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Kata beliau, walakin yarawnahu jalla wa azza bi a'yunihim ala ma yasha huwa bila kaifin. Akan tetapi orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tanpa kaifin, membagaimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Khumayyiz menukil ucapan ulama Ahlus Sunnah yang lain, wa kadza as-Sabuni. Demikian pula Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup pada abad 5 Hijriah. Beliau berkata, fi aqidati salaf ashabil hadis, dalam akidah salaf ashabil hadis, wa yashhadu ahlu sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah bi absarihim wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bil khabar sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah bersaksi, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya orang-orang beriman melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat dengan mata kepala mereka, dan melihatnya sesuai dengan kabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr.
sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Wa tashbih fi hadzal khabar wa qalir ru'ya birru'ya. Penyerupaan dalam hadis tadi itu dalam masalah cara melihat, lalil mar'i, bukan yang dilihat. Ya, kata-kata Rasul sebagaimana kalian melihat rembulan itu, ya, Rasul menyamakan cara melihat, bukan menyerupakan yang dilihat. Bukan naudzubillah min dzalik, menyerupakan Allah dengan apa? Rembulan. Wal akhbar warida fir ru'ya mukharrajatun fi kitab al-intisar bi turuqiha. Kemudian yang terakhir kata beliau tanbih, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Khumayyiz, tanbihun innal asy'ariyata wal maturidiyata. Sesungguhnya kelompok Asy'ariyah itu yang membela dari ajaran Imam Abul Hasan Asy'ari yang fase terakhir ini, kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, yatadzaharun bi isbati ru'yatillah. Mereka pura-pura menampakkan, ya, menetapkan Allah bisa dilihat. Ya, sama dengan pembahasan kalam Allah, pura-pura mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi tanpa sama saja dengan tidak berbicara, alias bisu, naudzubillahi min dzalik. Walakinnahum ishtaratu syurutan ja'aluha minal mustahilat. Namun mereka membuat syarat-syarat yang itu sesuatu yang jadinya mustahil. Di antaranya mereka mengatakan, ya Allah dilihat, namun tidak di suatu arah. Bang, ada sesuatu yang dilihat tanpa diarah, sama saja apa? Bohong. Naudzubillah min dzalik. Itulah mereka. Nah, kemudian walidzalika qala adzkiyahum. Oleh karena itulah orang-orang yang masih ada akal sehat di tengah mereka, kata para ulama Asy'ariyah itu antara satu dengan yang lain beda-beda. Mazhab akidahnya mereka. Di antaranya masalah ini, di antara mereka mengatakan la khilafa bainana wa bainal mu'tazilah fi ru'yah. Ini objektif sendiri. Kata mereka, kata kelompok mereka sendiri, tidak ada perselisihan antara kita, yaitu Asy'ariyah, dan kelompok Mu'tazilah tentang masalah Allah dilihat ataukah tidak oleh orang beriman. Bal kulluna ala ru'yatil ilmiyah lal basariyah. Kita semuanya sepakat, yaitu Asy'ariyah, sepakat mengatakan Allah bisa dilihat, tapi dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala, sama dengan kelompok Mu'tazilah. Cuma beda retorika saja. Kalau Mu'tazilah terang Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Asy'ariyah mengatakan bisa dilihat dengan mata kepala, cuma tidak di suatu arah. Berarti apa? Nggak bisa dilihat dengan apa? Mata. Intinya tadi kata yang masih punya akal sehat di antara mereka, meskipun sehatnya pun nggak normal. Ini kata mereka, kita Asy'ariyah ini sama sebetulnya dengan Al-Mu'tazilah. Sama-sama dengan pembahasan kalam Allah. Sama dengan Jahmiyah dengan Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Cuma retorikanya saja yang berbeda. Walidzalika qalu bijawazi ru'yati a'ma fisin baqqatan fil Andalus. Oleh karena itulah mereka, kelompok Asy'ariyah ini mengatakan boleh dikatakan orang yang buta yang ada di Cina itu melihat serangga di Andalus Spanyol. Antum kan apa? Pegang kepala. Loh. Ini wong ini. Dan beliau bukan omong kosong, disebutkan referensinya. Ucapan-ucapan orang-orang ini. Ada dari kalangan mereka mengatakan seperti tadi, yang menolak pertanyaan Allah kita ajukan buktinya, bukan omdo. Namun sekali lagi ada buktinya orang-orang yang seperti ini. Mereka mengatakan boleh, benar kata-kata orang buta yang di Cina bisa melihat serangga yang ada di Al-Andalus. Wala syakka anna ru'yata ama fi sin baqqatan fil Andalus min ru'yatil ilmiyah. Dan tidak diragukan makna ucapan
orang buta melihat serangga itu maksudnya melihat dalam apa? Ilmu kebatinan. Nah, walaysat minar ru'yatil basariyati fi syai'. Nah, wallahu taala alam. Intinya kata Asy-Syaikh Al-Khulasa, yara al-sunnah anal mu'minin yaran Allah taala fil akhirah bi absarim ru'yatan haqiqiyyah la yudhamuna fi ru'yati wa laysat ru'yatan ilmiyah kama qala al-mubtadi'ah. Al-sunnah sepakat mengatakan orang beriman melihat Allah pada hari kiamat, yaitu di surga dengan mata kepala mereka dengan penglihatan yang hakiki, tidak berdasarkan dalam melihatnya, dan bukan maknanya melihat ya dalam hati sebagaimana ucapan ahli al-bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dengan akidah salaf manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.